Dan yang paling menyedihkan adalah ketika ia mempunyai ide untuk membuat air mineral di dalam kemasan, ia bahkan diremehkan oleh orang lain dan bahkan ia dianggap gila karena ia dianggap sudah menjual air mentah. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi-informasi ataupun cerita-cerita menarik, unik, dan juga inspiratif tentunya. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif guys, yang dimana tentunya cerita ini atau kisah ini akan ada banyak manfaat ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ataupun kita petik. Nah guys, pernah gak sih kalian ini ngalamin ketika kalian misalnya kayak olahraga ataupun kayak lagi jalan-jalan sama teman-teman atau sama keluarga gitu kan. Terus tiba-tiba kalian ini haus dan kalian meminta izin kepada keluarga ataupun kepada teman-teman kalian untuk membeli aqua. Kayak misalnya, "Ntar ya bro, haus nih, beli aqua dulu." Padahal belum tentu kalian itu membeli air mineral itu dengan merek Aqua. Bisa saja kalian misalnya membeli air mineral dengan merek Le Mineral dan juga yang lainnya. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam otak kalian itu sudah tercerna bahwa minuman ataupun air mineral di dalam kemasan itu pasti yang namanya Aqua. Padahal belum tentu mereknya itu Aqua. Dan seperti yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini, yaitu sebuah kisah inspiratif dari pendiri Aqua, yaitu Tirto Utomo. Di mana Bapak Tirto Utomo ini sudah beberapa kali mengalami yang namanya kegagalan, dan kegagalan. Oke, dan lalu bagaimanakah Bapak Tirto Utomo ini bisa menjadikan sebuah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan? Oke guys, kita langsung saja simak ceritanya. Ini dia, check it out. Bapak Tirto Utomo lahir pada tanggal 8 Maret 1930 di Wonosobo. Dengan nama lain yaitu Wasin Biao. Menurut sebuah informasi, Bapak Tirto Utomo ini ketika duduk di sebuah sekolah SMP, ia harus mengayuh sepeda sepanjang 60 km untuk bisa sampai di sekolah di daerah Magelang. Karena pada waktu itu di Wonosobo belum ada sekolah SMP. Setelah lulus SMP, ia pun melanjutkan sekolah ke HBS, yaitu setingkat SMA di Semarang dan juga Malang pada waktu itu. Yang dimana pada waktu itu masih zamannya Hindia Belanda. Dan setelah ia lulus dari SMA, ia pun melanjutkan kuliah di UGM. Dan di sela-sela kuliahnya juga, ia menjadi seorang wartawan kasus-kasus pengadilan di Jawa Pos. Karena ia kuliah sekaligus juga menjadi wartawan, akhirnya ia juga kuliahnya jadi tidak menentu. Sehingga ia akhirnya memutuskan untuk pindah kuliah ke Universitas Indonesia. Akan tetapi, di Universitas Indonesia juga ia sambil bekerja dalam sebuah bidang jurnalistik. Tepatnya, ia pernah menjadi pimpinan redaksi harian Sinpo. Setelah lulus kuliah dengan gelar sarjana hukum yang ia punya, Tirto Utomo melamar ke sebuah perusahaan minyak nasional, yaitu Permina yang sekarang menjadi Pertamina. Karena kemampuannya, karirnya ini semakin menanjak dan ia juga sering pergi ke luar negeri. Pada suatu ketika, ada seorang tamu luar negeri yang mengeluhkan perutnya ini sakit ketika ia meminum air putih yang disajikan. Karena pada waktu itu, air putih yang disajikan masih menggunakan cara tradisional, yaitu merebus air. Nah, dan dari kejadian itulah ia memiliki ide untuk membuat air mineral di dalam kemasan. Hingga akhirnya ia pun mempelajarinya dari sebuah perusahaan di Thailand. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika ia mempunyai ide untuk membuat air mineral di dalam kemasan, ia bahkan diremehkan oleh orang lain dan bahkan ia dianggap gila karena ia dianggap sudah menjual air mentah. Jadi, anggapan orang pada waktu itu ya mungkin semua orang punya sumur, ya kan? Semua orang punya kompor ibaratnya. Semua orang juga bisa membuat air mentah menjadi air matang untuk diminum. Akan tetapi, ia tidak putus asa sampai di situ. Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk berhenti dari tempatnya bekerja, yaitu di sebuah perusahaan besar Pertamina. Sebuah keputusan yang mungkin sekarang juga dianggap sebagai keputusan yang sangat gila. Bagaimana enggak guys? Di sebuah perusahaan Pertamina yang begitu besar dan ia sudah memiliki jabatan yang luar biasa juga di situ, ia memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu. Tapi kalau jiwanya pengusaha ya beda mungkinnya pemikirannya. Produk yang dibuat dengan penuh riset ini ternyata harus gagal total dan beberapa orang menganggapnya bahwa air mineral ini adalah air mentah. Hal ini menyebabkan di 3 tahun pertama
Tirta Utomo mengalami sebuah kerugian besar dan bahkan ia harus mengeluarkan uang pribadinya untuk menggaji karyawan-karyawannya. Oke guys, menariknya mungkin nih di sebuah perusahaan-perusahaan lain ketika mereka sudah mengalami kegagalan atau pilot kayak gitu ya, mungkin mereka akan mengadakan yang namanya promosi. Mungkin yang dari tadinya harganya 5.000 menjadi 3.000 atau 2.000 mungkin. Tapi Tirta Utomo ini tidak menurunkan ataupun tidak memberikan sebuah promosi, akan tetapi ia malah menaikkan harga dari produknya. Bisa dibilang Tirta Utomo ini adalah orang yang ternekat ya guys. Akan tetapi dengan metode ini penjualannya ini malah naik guys. Karena produk ini dianggap mempunyai kualitas yang tinggi karena harganya. Jadi emang ada beberapa orang yang menganggap ketika sebuah produk ini dijual dengan harga yang mahal, maka mereka percaya bahwa produk ini adalah produk dengan kualitas yang sangat tinggi. Kalau di zaman sekarang mungkin orang mengatakan bahwa emang harga ya menentukan kualitas. Dan ia juga sempat menjual air kemasan ini dengan menitipkannya di toko-toko pinggir jalan dan ternyata ini juga berhasil. Dan tidak hanya bisa dikatakan berhasil, namun juga bisa dikatakan dengan sebuah kata sukses. Setelah mengalami kesuksesan yang begitu luar biasa, akhirnya Aqua juga menjadi sponsor untuk Pekan Olahraga Nasional atau biasa disingkat dengan PON. Demi menumbuhkan citra hidup yang sehat dengan Aqua. Oke, jadi sebelumnya air Aqua ini diproduksi dengan menggunakan air di dalam sumur ataupun di dalam bor. Ketika sudah menjadi besar ataupun sukses, air yang digunakan pun diganti menjadi air pegunungan yang lebih banyak nutrisinya. Dan tentunya lebih menyehatkan lagi guys. Dan sampai akhirnya Tirta Utomo pun meninggal dunia pada tahun 1994 dan perusahaan pun sempat goyah sebelum akhirnya bekerja sama dengan Danone. Dan sekarang ini terbukti bahwa air Aqua ini atau air mineral di dalam kemasan yang bermerek Aqua ini menjadi air yang sangat mahal tapi banyak diminati oleh orang-orang. Dan yang paling kerennya lagi, semua orang menganggap air mineral adalah air Aqua. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian. Dan tetap jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.